Bisa dikatakan Yesus adalah utusan Bapa, bisa sekali. Tetapi utusan yang seperti apa? Ya kan? Ya, kalau nabi-nabi lain setelah dia lahir baru dia usia sekian baru dia jadi utusan. Oke? Tetapi berbeda dengan manusia Yesus. Yesus Kristus diutus sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada, dia sudah ada. Makanya Yesus mengatakan sebelum Abraham menjadi ada, aku telah ada. Bisa kasih referensi Bang? Bisa kasih referensi soal itu Bang? Oke. Di dalam kitab Yohanes, ya, kalau kalian mengenal kitab Yahya, ya, dalam kitab Yahya, dia mengatakan apa? Yesus mengatakan, sebelum Abraham menjadi ada, aku telah ada. Jadi di situ bahasa yang digunakan itu namanya genestai. Dalam bahasa aslinya. Genestai itu bentuk dalam bahasa Inggris bentuk to be lampau, was. Jadi sebelum Abraham menjadi ada, eksis, aku telah ada. Bahkan Abraham bapamu telah aku lihat. Telah melihat aku. Ya. Jadi kemudian poin kedua, mengapa Yesus dikatakan utusan? Ya, di dalam sebuah midrasnya orang Yahudi, ya, namanya sebuah pengakuan dari seorang rabi namanya The Rabbi Eliezer, ya. Rabbi Eliezer ini mengatakan apa? Yesus firman Allah itu Mesias itu sudah ada sebelum dunia ini ada. Ya. Dia mengambil sebuah referensi di dalam kitab Amsal. Rabbi Eliezer ini, Rabbi Yahudi ini. Ya, referensinya apa? Bahwa Allah telah memiliki firman-Nya sebelum dunia ini dijadikan. Lagi-lagi di situ Tritunggal, unity, keesahan yang unity, keekatan yang unity, kesatuan yang unity. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Sebelum dunia dijadikan, dia adalah firman Allah yang bersama-sama dengan Allah. Kenapa Yesus dikatakan utusan? Karena firman itu datang dan keluar dari Bapa. Makanya dikatakan sebagai utusan. Tetapi utusan yang berbeda dengan Musa, berbeda dengan yang lain-lain. Dia dikatakan utusan karena dia adalah logosnya Allah yang keluar dari sang Bapa transenden itu. Karena apa? Kasih Allah begitu besar. Oke Bang, paham Bang. Selama ini kan yang jadi, karena sebelumnya Bang saya juga pernah masuk juga Bang di salah satu room yang teman-teman Nasrani juga Bang. Nah saya pertanyakan itu, nah jawaban itu agak berbeda dengan yang Abang sampaikan. Tapi menurut saya yang Abang sampaikan lebih logis. Karena waktu saya pertanyakan itu bagaimana bisa kalau misalnya Yesus itu adalah Tuhan yang merupakan bukan yang seperti Abang yang sampaikan tadi, bagaimana bisa disakiti? Tapi dalam waktu yang sama dia sampaikan begini, bukan saya membanding-bandingkan, bukan Bang, tapi kan saya mencari referensi yang dalam waktu yang sama dia bilang ruqyah ilahiyahnya itu tetap, meskipun dia disalib, tapi ruqyah ilahiyahnya itu tetap dia ada di mana-mana. Nah itu kan menurut saya agak-agak rancu. Tapi kalau ini terus terang ini saya agak-agak gini Bang, jadi Abang harus memahami ini Bang. Ya, ini yang saya katakan dari tadi, Abang jangan sampai salah paham. Yes. Ini apa perbedaan dari kedua kata ini? Tuhan dengan Tuhan ya Bang? Ya, apa perbedaannya? Itu kan Tuhan Bang, sama Tuhan kan? Abang coba mengkritisi, perbedaannya apa nih? Huruf besar sama huruf kecil ya? Nah, kritisi di situ, hurufnya. Tuhan yang huruf besar ini 4 huruf dalam bahasa Ibrani. Ya. Yang ini 4 huruf. Ini nama yang agung. Atau dikatakan sebagai nama perjanjian antara Allah dengan manusia. Ini nama perjanjian. Allah itu tidak punya nama. Tetapi adanya nama ini karena adanya sebuah perjanjian antara Allah dengan manusia. Kemudian Tuhan yang ini, huruf kecil ini, T-nya besar, ini gelar, kepenguasaan, kepemilikan. Nah ini 2 hal yang berbeda, ya, yang tidak bisa disamakan, tetapi tidak bisa juga dipisahkan. Seperti koin dengan kedua sisi. Saya adalah Tuhan nggak? Huruf T-nya besar nggak? U-nya kecil. Saya adalah Tuhan. Abang Tuhan nggak? Abang Tuhan, Tuhan rumah. Tetapi saya adalah Tuhan yang tidak bisa menaklukkan dosa. Yesus Kristus adalah Tuhan yang bisa menaklukkan dosa.
Makanya dia Tuhan di atas segala Tuhan. Ya, di atas kolong langit maupun di bawah bumi tidak ada nama yang lebih berkuasa selain nama Yesus. Karena dia adalah Tuhan yang bisa menaklukkan dosa lewat kebangkitannya. Manusia berdosa mengalami kematian. Ya. Tetapi kematian itu bagaimana manusia bisa bangkit mengalahkan kematian sementara dirinya sendiri berdosa? Bagaimana caranya? Sementara dirinya berdosa, bagaimana dia kalahkan kematian? Makanya Yesus Kristus ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa hanya melalui saya bisa mengalahkan kematian lewat kebangkitan. Begitu pula kamu yang percaya kepada saya, akan saya bangkitkan, dan kamu pula akan mengalahkan kematian lewat kebangkitan. Makanya dia mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku akan tetap hidup walaupun sudah mati. Jadi mau ke alam transenden itu harus lewat Yesus. Mau ke surga harus lewat manusia yang tidak berdosa, yaitu manusia Yesus. Kami mengakui nggak Yesus sebagai manusia? Mengakui. Kalau dia bukan manusia, bagaimana dia menyelamatkan manusia berdosa? Butuh manusia yang tidak berdosa untuk menyelamatkan manusia berdosa. Hanya ada satu sosok pribadi itu, Yesus Kristus. Nah, sekarang Bang, dalam proses penyembahan teman-teman Kristen Bang, berarti ketika menyembah Yesus berarti itu secara tidak langsung berarti langsung ke Allah, langsung ke Bapa juga ya? Betul? Yes, betul. Ya, pertanyaan sangat bagus. Pada zaman dulu semuanya kiblat ke Yerusalem. Ketika kita melakukan sholat, kita menunaikan ibadah sholat, ya. Ketika azan berbunyi, sholat kita kiblatnya ke Yerusalem pada zaman itu. Mengapa Yerusalem? Karena dari Yerusalem akan datang juru selamat, sosok dari keturunan Yehuda, tongkat kerajaan. Dari Yerusalem akan datang Mesias. Makanya sholat kita dulu kiblatnya ke Yerusalem. Makanya ketika ada percakapan antara Yesus dengan seorang perempuan Samaria di dalam Yohanes kitab Yahya pasal 4. Ya. Seorang perempuan Samaria itu sementara menimba sumur. Lalu Yesus bilang apa? Berikanlah aku airmu. Ya. Perempuan itu tidak mau, dia masih cuek dengan Yesus. Tapi perempuan itu bilang, Yesus bilang gini, maukah aku memberikan kamu air? Lalu perempuan bilang, bagaimana mungkin kau akan memberikan saya air? Yesus bilang, air yang kuberikan kepadamu, air yang akan terpancar, yang tidak binasa, tetapi sampai kehidupan yang kekal, kata Yesus. Nah, sini ada percakapan antara kita berbicara tentang hubungan, namanya letak geografis. Orang Samaria dengan orang Yerusalem itu kiblatnya berbeda. Orang Israel kiblatnya ke Yerusalem. Orang Samaria kiblatnya itu kemana? Ke sebuah gunung. Makanya ketika teman-teman membaca Yohanes pasal 4, ada sebuah gunung di situ. Nama gunung itu namanya Gunung Gerizim. Jadi orang Samaria kiblatnya ke Gunung Gerizim itu. Tetapi Yesus bilang apa? Saatnya sudah tiba, dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Itu poin pertama. Lalu Yesus bilang apa? Akulah dia. Kuah. Allahu. Gak apa-apa. Allahu. Dia bilang aku, singular pertama, kuah, singular ketiga. Anihu. Lalu kemudian kedua. Ya. Poin kedua, kita mulai memperhatikan beberapa hal. Ya, tentang siapa Yesus Kristus. Kiblat kita kepada Yesus, kenapa kita kiblatnya berdoa, kiblatnya kepada Yesus? Ya. Jadi ada percakapan Yesus yang bilang seperti ini. Robohkanlah bait Allah ini, dan aku akan membangunnya dalam 3 hari. Kita tahu bait Allah menjadi pusat berdoanya orang Yahudi pada saat itu. Kiblat mereka di situ. Robohlah bait Allah ini dan aku akan membangunnya dalam 3 hari, kata Yesus. Para rasul pada saat itu juga belum mengerti Yesus maksudnya apa.
ahli-ahli Taurat bilang, kami membangun bait Allah ini 40, Salomo membangun bait Allah ini 40 tahun. Bagaimana kamu merobohkan dan kamu bisa bangun 3 hari? Ingat, bait Allah konteksnya tempat orang ibadah. Tanda kutip baris bawah. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga, dan Roh Kudus turun atas para rasul, di situ para rasul mulai menyadari bahwa pusat bait Allah kita itu bukanlah bait Allah yang dimaksudkan itu lagi. Tetapi pusat bait Allah kita itu adalah Yesus Kristus yang membangun bait Allah dalam 3 hari dalam konteks kebangkitannya di hari ketiga. Di situ para rasul mulai menyadari bahwa pusat kiblat kita adalah Yesus Kristus. Pusat kiblat kita adalah Yesus. Karena dia bilang apa? Anihu, akulah dia.